peluangnya besar lah. Saya harus mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Hatta. Jadi Indonesia itu akan bersinar dari 74.000 desa di Indonesia. Ketika ada lilin-lilin di 74.000 desa di Indonesia, maka disitulah Indonesia akan bersinar. Indonesia itu tidak akan bersinar hanya dari Jakarta saja. Halo, jumpa lagi sahabat integritas di program Buka Kartu. Hari ini kita akan ngobrol soal strategi pemberantasan korupsi berbasis komunitas ya, terutama di level desa yang ini menarik untuk kita diskusikan karena selama ini kalau kita ngomong soal pemberantasan korupsi itu isunya besar-besar. Di Jakarta ada KPK, ada badan-badan yang punya wewenang untuk menangani korupsi gitu ya. Tapi apa yang terjadi di desa dan bagaimana desa juga bisa melawan korupsi itu sering tidak kita tengok. Nah, oleh karena itu hadir tamu spesial kita hari ini untuk ngobrol soal itu, namanya Mbak Wasingatu Zakia. Atau biasa dipanggil Mbak Zaki. Apa kabar Mbak Zaki? Alhamdulillah baik, Mas Adnan. Ya, ini Mbak Zaki ini ya sebagai pengantar dulu adalah aktivis di ICW juga. Saya ingat betul dulu membawahi divisi monitoring peradilan gitu ya, monitoring hukum dan peradilan. Dan salah satu produk riset penelitian yang cukup seminal gitu dalam konteks kerja-kerja Mbak Zaki dan tim itu adalah menyibak tabir mafia peradilan. Itu kalau nggak salah yaitu buku bestseller pada zamannya, bahkan dicetak ulang dan sampai hari ini dicari banyak orang untuk menjadi referensi. Meskipun tentu kita juga tahu perlu diupdate lagi data-data yang sudah ada dari tahun 2003 gitu. Nah, setelah dari ICW Mbak Zaki pindah ke Jogja karena memang keluarganya di Jogja gitu ya, dan di sana aktif juga di komunitas masyarakat sipil dan pernah juga menjadi Direktur Eksekutif IDEA Jogja. Nah, kalau sekarang di mana Mbak Zaki? Sekarang saya bersama dengan beberapa teman, konsennya masih di hukum, di politik ya, reformasi hukum politik, Caksana Institute namanya, karena sebenarnya kita melihat bahwa apa yang terjadi di Jakarta, apa yang terjadi di ibu kota atau yang terjadi di tingkat nasional itu ternyata itu terjadi juga di grassroots. Maka dari situlah kemudian kita perlu merumuskan hal itu, merumuskan soal reformasi hukum dan politik itu tidak melulu dari Jakarta, tetapi kita perlu melihat bahwa merefleksikan sampai ke akar rumput. Itu saya kira. Di Caksana Institute ya. Caksana Institute. Ini apa, lembaga think tank atau juga community development gitu Mbak kira-kira? Ya, sebenarnya mengangkat apa yang menjadi kegelisahan di komunitas, kegelisahan di warga menjadi menjadi satu kebijakan itu kan penting ya. Jadi kalau dibilang lembaga think tank lebih banyak di situ, tetapi tentu refleksinya dari apa yang terjadi di grassroots, kira-kira gitu. Jadi merefleksikan apa yang terjadi di akar rumput untuk kemudian bisa kegelisahan itu disuarakan menjadi sebuah kebijakan. Saya kira itu. Ya, ini yang hebat dari Mbak Zaki ini selain aktif di komunitas masyarakat sipil juga aktif di gerakan pengajian ya. Mbak Zaki juga adalah guru ngaji untuk anak-anak gitu. Saya kira ini juga adalah hal yang perlu kita apresiasi ya dari sosok Mbak Zaki. Konsistensinya dalam upaya-upaya perbaikan dan reform ya di berbagai sektor itu juga terus dilakukan sampai hari ini. Nah Mbak Zat, kita masuk ke poin pertama nih, soal masalah tata kelola di desa. Kita tahu setelah Undang-Undang Desa lahir kan desa itu dapat duit besar ya dari pusat. Dan dari situ kemudian masalah korupsi, penyimpangan itu terjadi. Banyak perangkat desa mulai dari kepala desa, bendahara, perangkat desa yang lain kemudian diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum, dan bahkan di beberapa kajian
Misalnya tren korupsi yang dilakukan oleh ICW itu juga menunjukkan periode-periode terakhir ini kepala desa atau perangkat desa itu paling banyak dijerat atau ditangani oleh penegak hukum dalam kasus korupsi. Nah, menurut Mbak Zaki ini fair nggak sih cara melihatnya, cara mengevaluasinya gitu ya? Ya, saya kira kalau benar adanya bahwa saat ini begitu Undang-Undang Desa lahir, Undang-Undang 6 tahun 2014 itu lahir, kemudian muncullah dana desa gitu ya. Gagasannya kan sebenarnya awalnya desa itu hanya dengan sedemikian banyak tugasnya itu hanya mendapatkan dana kurang lebih 250 juta. Saya kira bisa apa desa gitu kan. Dan pada saat itu sebelum Undang-Undang 6, desa pada akhirnya hanya menjadi kepanjangan tangan saja dari apa yang menjadi kebijakan di kabupaten, di provinsi, bahkan di tingkat nasional yang tiba-tiba turun ke desa. Dari sisi masyarakatnya, kemudian muncullah yang namanya lembaga-lembaga yang tiba-tiba ada gitu di masyarakat. Orang menyebutnya ada namanya lembaga yang namanya merpati gitu. Di situ ada jagung, di situlah kemudian lembaga itu muncul. Dan orangnya itu saja. Lalu dari sana kemudian gagasan baiknya ketika ada undang-undang desa, kemudian dana dari tingkat pusat itu langsung turun ke desa. Dan ini menjaga ini ya, menjaga agar imajinasi warga desa untuk dia membangun desanya itu bisa makin menguat. Dan ini saya kira ada hal baik yang kemudian terjadi dalam sistem keuangan. Sehingga tidak semuanya di tingkat bawah itu hanya rembesan saja. Dan sistem keuangan yang sifatnya kemudian teknokratis gitu, itu adalah hal lain yang memang harus dipikirkan. Nah, disitulah PR desa. Desa itu pada saat awal tidak terbiasa untuk mengelola 1 miliar lebih gitu ya. Kemudian mengelola 2 miliar gitu. Belum lagi kalau badan usaha milik desanya makin sukses gitu bisa mengelola 6 miliar gitu dalam waktu 1 tahun. Nah, dan dari sana kemudian ini lama-kelamaan kan harus beradaptasi. Maka pemerintah desa dengan dari pendampingan dari banyak pihak, ada dinas PMD juga, dinas pemberdayaan masyarakat desa, itu kemudian menguatkan desa itu dari sisi administratif. Nah, ini harus dipahami dulu. Kenapa ini penting? Karena desa itu sebenarnya otonom. Desa itu khas, punya kekhasan tersendiri, dan ini tidak bisa tiba-tiba disetir dengan satu program dari Jakarta. Maka gagasan dana desa ini pada dasarnya ini adalah membawa kemandirian desa untuk makin sejahtera. Harapannya akan ke sana. Nah, dalam perjalanannya ada beberapa hal yang kemudian ada beberapa kerikil yang muncul gitu ya. Apakah itu kemudian ketidaksiapan pemerintah desa, dalam hal ini ketidaksiapan kepala desa terpilih. Ini adalah sesuatu yang memang kemudian harus diperbaiki. Maka kemudian kenapa kemudian teman-teman ICW masuk dan melihat bahwa dana yang cukup besar yang dikelola oleh pemerintah desa inilah yang harus diawasi. Dana itu harus benar-benar sampai ke masyarakat. Itu kan sebenarnya intinya. Maka ketika dana itu hanya dinikmati oleh 1-2 orang atau 1-2 keluarga saja gitu, itu yang kita tidak terima. Nah, dari sana maka kenapa kemudian mengawasi anggaran yang ada di desa, kan ada dana desa, ada bantuan keuangan provinsi, ada alokasi dana desa yang dari kabupaten, belum lagi PADES-nya, pendapatan asli daerah, itu kan kemudian memang harus diawasi dalam kerja-kerjanya. Apakah programnya sudah partisipatif? Apakah kelompok marginal di sana sudah bisa memanfaatkan dana itu secara baik gitu, secara maksimal? Itu yang memang harus kita kawal. Nah, pada akhirnya proses di desa itu kan ada proses partisipatif, ada proses teknokratis. Nah, desa itu punya dua ini, Mas Adnan. Desa itu punya dua orang tua. Jadi
ada di Kementerian Desa dan ada Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena yang satunya memang karena dana dari pusat ya memang harus teknokratis, harus dilaporkan gitu kan. Kemenkyu Nah itu dari masuk nggak, Mbak? sanalah kemudian masalah itu muncul. Nah, eh, ada beberapa pelaporan yang seringkali tidak dilaporkan, tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu kemudian harus dipertanggungjawabkan. Ada beberapa program yang memang harusnya dilaporkan, tidak bisa dilaporkan. Nah, hal seperti itu kenapa kemudian korupsi itu muncul. Tapi pada dasarnya kemunculan itu harus kita lihat sebagai upaya bagaimana warga mengawasi. Jadi yang dimampukan adalah masyarakatnya untuk memiliki kemampuan mengawasi. Karena uang itu sesungguhnya adalah uangnya rakyat. Uang itu bukan uang yang turun dari pemerintah pusat begitu saja. Uang itu adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat atau dana dari pengelolaan kekayaan negara yang kemudian memang harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pasal 33 ya. Nah, dari sana maka kalaupun kemudian ada upaya untuk melakukan pengawasan di satu sisi harus diimbangi dengan upaya untuk melakukan capacity building atau peningkatan kapasitas pada masyarakat untuk mengawasi karena itu adalah uang rakyat. Jadi pengawasan tidak bisa serta-merta hanya pengawasan yang sifatnya administratif, hanya pengawasan yang sifatnya legal formal gitu. Tetapi harus ada sisi audit sosial yang dilakukan oleh masyarakat ini kan harus ada. Nah, dari situlah formula itu harus ketemu. Karena sekali lagi duit ini bukan duit yang turun dari langit yang diberikan begitu saja oleh pemerintah pusat, tetapi ketika uang itu dikelola oleh pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, itulah sebenarnya esensinya. Maka memampukan masyarakat desa untuk mampu mengawasi dananya yang dititipkan ke pemerintah untuk dikelola. Itu yang penting. Saya kira ke sana. Mbak Zak, itu bisa diartikan korupsi atau ya berbagai hal administrasi ya yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran oleh orang tua di desa itu ya, tadi disebutkan dua hal tadi, ada Kemendagri dan Kemendes. Itu sebenarnya efek samping saja ya dari kucuran dana yang tiba-tiba akibat dari Undang-Undang Desa. Apakah bisa dibilang begitu? Terus kemudian tadi Mbak Zaki juga menyebut soal ini karena ketidaksiapan desa juga gitu. Nah, ketidaksiapan itu faktornya apa Mbak kira-kira Mbak? Apa yang membuat desa, terutama perangkat desa itu tidak siap nih mengelola mandat baru gitu ya yang diberikan kepada mereka lewat Undang-Undang Desa? Ya, kalau sebenarnya kalau tiba-tiba muncul dari Kemendagri dan Kemendes gitu ya, itu sebenarnya itu kan sudah melalui pembicaraan yang panjang ya. Maka mau tidak mau suka tidak suka pemerintah desa kemudian harus menyesuaikan. Sisi administratif pertanggungjawabannya harus makin jelas gitu kan. Dulu bertanggung jawab hanya 250 juta, sekarang bertanggung jawabnya 1 miliar lebih gitu. Nah, dari sana maka memberikan peningkatan kapasitas kepada para pihak yang memegang dana ini kan penting. Nah, begitu dimanapun juga itu orang culas itu ada. Itu yang harus kita ingat. Maka ketika ada penyimpangan, disitulah maka pembinaan itu penting dilakukan. Kalau tidak bisa dibina, ya dari sisi hukum kemudian harus bergerak. Kalau memang menguntungkan diri sendiri, ya itu yang kemudian bisa harus bisa ditangani. Tipikor harus turun. Nah dari sana maka kalau memang penyimpangannya berupa administrasi, maka dari sana ya pembinaan harus dilakukan. Nah, hal-hal seperti itu yang makanya harus dibedakan. Nggak bisa bahasa Jawanya dikebiah uyah gitu ya. Ini terjadi di semua hal. Kalau rakyat tidak bisa menikmati, maka dari situ dia hanya dinikmati oleh diri sendiri, maka tipikor harus bergerak cepat gitu. Dan yang harus kita ingat bahwa kalau kita lihat prosentasenya dari sekian banyak 74.000 desa di Indonesia, berapa sih prosentasenya gitu? Maka ternyata lebih banyak kok. Maka bisa kita lihat gitu loh.
ternyata lebih banyak em, pemerintah desa yang dia paham apa yang harus dilakukan. Dia melaksanakan ketugasannya. Dia melakukan 5 kewenangan yang ada: kewenangan pemerintahan, kewenangan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, maupun kewenangan untuk kebencanaan. Ternyata lebih banyak paham kok kalau kalau kita lihat dari persentase yang ada. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting adalah memampukan warga. Jadi, persoalannya itu tidak hanya berkutat di kepala desa, di pemerintah desa. Kepala desa dan pemerintah desa ya, Kemendagri, Kemendes punya ketugasan untuk itu. Di tingkat kabupaten ada PMD ya, Dinas PMD yang memang punya ketugasan untuk melakukan pembinaan. Pembina Pembinaannya juga nggak boleh top down. Maka yang dimampukan berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat harus berani dong untuk melakukan pengawasan secara langsung. Dan ini sesungguhnya memang harus diformulasikan. Kenapa penting? Karena kalau audit, saya tadi mengatakan bahwa social audit itu kenapa penting gitu kan. Kalau audit yang dilakukan oleh pemerintah itu biasanya kan sifatnya apa ngetempo apa ya tempo saja. Jadi hanya 6 bulan, 1 tahun, 3 bulan gitu. Dan itu hanya melihat 1, 2 saja. Tapi kalau audit yang dilakukan oleh masyarakat, dia itu akan terasa betul apakah layanannya bisa dirasakan atau tidak. Apakah kemudian dia bisa merasakan apa program pembangunan sampai kepada keluarganya atau tidak. Programnya hanya sampai kepada orang-orang tertentu atau memang dia sampai bisa menikmati seluruh masyarakat sampai kelompok marginal bisa menikmati. Maka itu masyarakat harus dimampukan juga untuk apa ya, dia berani untuk melakukan pengawasan. Mbak Zak, kalau misalnya saya ngomong begini, korupsi perangkat desa itu setelah undang-undang desa juga karena pemilihan kepala desa itu juga money politiknya besar loh. Bahkan semakin Banget. semakin telanjang gitu ya. Maksudnya nggak malu-malu lagi, Ya. harganya per suara juga kadang-kadang lebih tinggi nih daripada pemilihan-pemilihan di tingkat daerah, misalnya untuk pemilu legislatif daerah. Nah, itu gimana Mbak pandangannya? Ya, Anda tidak salah. Jadi apa? Ini kan sebenarnya kenapa politik uang ini memang menjadi salah satu persoalan. Maka pada saat saya diskusi dengan santri pondok pesantren Kalimosoto itu, salah satu santri dari satu daerah di Jawa Tengah itu kemudian dia bilang, "Oh, di tempat saya itu satu keluarga kami bisa terima 1 juta hanya untuk pemilihan kepala desa." Nah, dan dari sana kami kami speechless gitu ya. 1 juta, iya. Jadi kami bisa menerima satu keluarga itu bisa menerima sampai 1 juta. Jadi beberapa orang dalam keluarganya itu 3 orang ya yang memilih itu kemudian bisa terima sampai segitu. Poinnya adalah persoalan pertama kenapa korupsi itu terjadi salah satunya karena pada proses pemilihan itu ternyata tidak bersih. Sebenarnya ada juga daerah yang bersih ya. Sampai bilang duit ora payu gitu, artinya uang nggak laku gitu. Orang disuap seberapa pun itu nggak tidak mampu menggoyahkan pilihan. Nah, itu ada, harus disadari. Tetapi politik uang dimanapun juga itu terjadi. Maka yang hari ini beberapa tahun terakhir saya lakukan bersama dengan kelompok masyarakat yang ada di desa saya sendiri, di Desa Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Ini adalah gagasan untuk anti politik uang yang dulu pernah kami suarakan di pemilu 2019. Kami kembali unggah lagi di 2024 ini. Kami sudah menyiapkan jauh-jauh hari dan dalam beberapa minggu ini kami sedang membahas peraturan desa. Kalau di DIY namanya peraturan kalurahan ya. Kalau di Indonesia pada umumnya adalah peraturan desa. Nah, peraturan desa tentang anti politik uang. Dulu
peraturannya bentuknya Perkades, peraturan kepala desa. Kemudian kami tingkatkan menjadi peraturan desa. Dan peraturan desa itu tidak hanya untuk pemilu legislatif, DPD, presiden, pilkada, tidak hanya itu. Tetapi sampai kepada mengatur untuk pemilihan kepala desa atau lurah ya di sini, kemudian pengisian BPD, kemudian untuk seleksi pamong. Nah, ini penting karena disitulah sebenarnya eh, kekuasaan itu korupnya pertama kali karena eh, kedapatan dia di awal pada proses pemilihannya itu eh, eh, pa- eh, korupnya diawali dari proses pemilihan. Sehingga kenapa kemudian politik uang ini semakin menjadi-jadi? Karena sekarang bentuknya kan makin ini. Politik uang kalau di desa itu bisa berupa ingkung gitu ya. Apa Jadi Mbak? Anda Sorry. bayangkan ingkung ya, ingkung itu satu ayam yang kemudian dibagi itu sangat mungkin. Selain uang ya, ada uang, ingkung gitu. Eh, Sekarang bentuknya ada juga bangunan-bangunan yang sifatnya bangunan bersama, sama seperti ketika pilkada misalnya atau pemilihan legislatif gitu, seragam itu. Kalau itu tidak diatur sampai ke desa, ya runyam lah gitu kan. Maka kemarin baru saja sehari yang lalu kami di Desa Sardonoharjo membahas ini dan bahasanya tidak cukup hanya di pemilihan di pemilu atau di pilkada saja, pilpres, tetapi sampai kepada pemilihan kepala desa. Disitulah sebenarnya kunci dari kenapa desa itu mulai korup, desa tidak lagi konsentrasi atau pemerintah desa tidak lagi konsentrasi untuk mensejahterakan warganya, karena semuanya diawali dari korupsi atau politik uang yang terjadi di awal ketika ada pemilihan kepala desa. Mbak Zat, ini kita soal rancangan perdes anti politik uang itu akan saya eksplor lebih lanjut. Tapi sebelum itu saya dulu itu percaya bahwa semakin dekat masyarakat dengan pemerintahnya, itu semakin mudah pengawasannya. Ya, itu asumsi dasar ya. Small is beautiful gitu. Semakin kecil memang semakin mudah diawasi dan semakin tahu juga perangkat pemerintah di bawah akan kebutuhan warganya apa. Nah, tapi kan semakin ke sini kok asumsi itu seperti nggak terbukti ya. Masyarakat di desa itu kan alih-alih berani kan mereka itu banyak yang pekewo Mbak sama perangkat desa ya. Dan itu adalah sesuatu yang umum ya yang kita temukan gitu. Mereka mungkin kesal dengan perangkat desanya karena nggak membuka informasi mengenai anggaran desa. Mereka juga nggak tahu apa saja proyek-proyek yang dilakukan oleh perangkat desa di desa mereka. Tapi kemudian juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak berani bertanya, kalau ketemu perangkat desa juga nunduk-nunduk, apalagi yang ditemui kepala desa misalnya. Nah ini apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman untuk membalikkan realitas ini gitu ya, sehingga tadi muncullah gagasan untuk membangun upaya pemberantasan korupsi berbasis komunitas di desa gitu. Ya, Mas Adnan tahu sendiri kalau di desa itu kan saling bersaudara ya. Jadi yang ada di desa itu ya ini saudaranya ini itu deket banget. Jadi kalau misalnya mau mau kira-kira mau menggugat gitu kan nggak enak hati gitu. Maka ewo pakewo itu di desa ini lebih kental. Nah, dari sana bagaimana kemudian memampukan warga untuk cukup berani gitu kan. Nah, supaya ewo pakewo ini makin terkikis. Nah, dari sana yang kemudian dilakukan adalah orang harus menyadari bahwa gitu kan. em, kalau kalau saya di ini di tempat-tempat ngaji itu kan bilangnya ar-roshi wal murtasi, yang disuap dan yang menyuap dan yang disuap sama saja ya. Dari situ maka
peran-peran kelompok agama itu juga penting untuk menyuarakan itu. Jadi nggak boleh dia ikut ke angin ke arah mana gitu. Maka kampanye-kampanye laknatullah arrosy wal murtasi ya memang kalau kebanyakan di tempat muslim ya, itu memang harus dilakukan. Nah, kami melakukan itu. Kemudian yang kedua harus ada kesepakatan di dalam yang kami lakukan berikutnya adalah keluarga itu adalah benteng utama. Bayangkan Mas Adnan, kalau apa bapaknya menerima, kemudian ibunya menolak, itu kan nggak mungkin. Satu keluarga itu memang harus kompak. Maka menumbuhkan karakter keluarga yang cukup kuat itu harus dilakukan. Kami melakukan kampanye keluarga anti politik uang gitu. Nah, dari landasan keluarga inilah, jadi bukan individu yang diajak adalah keluarga. Karena kalau di desa kelekatan keluarga itu lebih lebih kuat. Jadi kalau satu keluarga, bayangkan ya, satu keluarga sudah ditempeli ini. Kami membuat ini apa? eh, saya mau menyontohkan. Kebetulan saya eh, apa punya ini dan saya bawa kemana-mana ya. Saya punya contoh ini. Em, apa? eh, Oh, ini kayak ini keluarga ya, keluarga anti politik uang gitu kayak ya. KTP gitu Jadi ya Mbak ya. ya, stiker-stiker ini kalau sudah dipasang di keluarga itu orang kan akan sungkan untuk masuk. Maka itu kemudian yang memang harus dilakukan. Nah, ewoh pakewoh itu tidak ada lagi kalau ikatan keluarga ini makin kuat dan orang makin ini berani untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya. Nah, hal yang ketiga adalah yang penting juga untuk dilakukan ini pendidikan kewargaan. Jadi em, orang merasa kalau begini, sebagai warga negara dia sudah bayar pajak gitu ya. Maka apa yang kemudian akan didapatkan? Layanan apa yang kemudian didapatkan ketika dia hasil pajak itu, layanan apa yang harus didapatkan dari pemerintah? Itu kan memang harus dimiliki oleh masyarakat. Maka kesadaran kewargaan itulah yang kemudian memang harus terus-menerus disuarakan kepada masyarakat. Orang harus sadar bahwa dia adalah warga dan kemudian pemerintah ini adalah negara. Maka duty barrier, kewajiban negara untuk menunaikan hak pendidikan, kesehatan gitu kan emang harus ada. Pendidikan di desa apa bentuknya? PAUD gitu kan. Maka PAUD harus disediakan oleh desa. Hal-hal seperti itu. Kesehatan siapa? Mulai lansia, anak-anak, remaja itu harus dilakukan oleh desa. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Lalu soal sampah misalnya, ya memang harus diselesaikan oleh desa. Tadi kami baru berdiskusi di desa soal sampah gitu, karena di DIY sedang darurat sampah. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian memang harus dilakukan sehingga dekat. eh, Masyarakat ini yang terdampak langsung ini terasa dan masyarakat bisa menyuarakan apa yang eh, apa pada pemerintah, apa yang sebenarnya menjadi persoalannya. Dari sini, Mas Adnan, maka harapannya yang namanya ewoh pakewoh itu makin bisa terkikis dengan sesuatu yang kita lakukan di tingkatan masyarakat itu secara sistematis terstruktur dilakukan dan itu kewajiban pemerintah desa juga untuk mendorong masyarakat memahami bahwa mereka atau warga adalah warga negara. Pemerintah desa adalah pemerintah atau dia adalah negara yang kemudian harus memenuhi hak-hak warga. Dari sana harapannya apa yang terjadi emo pakemo dan lain-lain akan makin berkurang. Itu saya kira. Mbak Zak, ini pemberdayaan warga ini kan penting ya. Sebenarnya bukan hanya untuk isu pemberantasan korupsi, karena partisipasi mereka di dalam pembangunan itu juga akan menentukan kemana arah rencana pembangunannya gitu ya. Apakah kebutuhan prioritas masyarakat yang diakomodasi atau kebutuhan pihak-pihak tertentu yang selama ini memang sudah sejak lama menempel nih di organ-organ birokrasi pemerintah gitu. Nah, terkait dengan itu, apakah arah dari isu pemberdayaan ini supaya mereka bisa melakukan konfrontasi gitu ya, misalnya dengan perangkat desa, atau sebenarnya lebih untuk membangun
semacam kesadaran bersama termasuk dengan perangkat desa yang artinya ini adalah pendekatan yang lebih soft gitu ya. Agar tercipta satu kesepakatan yang mungkin tidak tertulis akan tetapi sampai kepada titik inilah standar-standar tata kelola yang kita harapkan, yang kita mau begitu ya. Itu seperti apa? Apa yang terjadi di sana misalnya? Ya, harus tertulis, harus tertulis. Jadi kesepakatan awal itu kan kemudian tertulis di dalam visi misinya kepala desa, yang itu ada dalam RPJM. Dan itu harus diketok, harus didiskusikan bersama dengan masyarakat, peta persoalan masyarakat harus masuk di sana. Dan itu akan masuk dalam yang namanya RPJM. Dari rencana pembangunan jangka menengah itulah yang kemudian akan di breakdown tahunan. Jadi setiap tahun orang akan tahu programnya apa, kegiatannya apa, dan itu tertampang dalam di setiap desa itu terpampang. Jadi ada baliho-baliho yang menjelaskan tentang itu. Tinggal masyarakat bisa baca atau enggak. Nah, dari sana kemudian program-program apa yang ada itu kan ada kewenangan desa, ada kewenangan skala desa, ada kewenangan yang sifatnya kayak seperti antar desa yang memang bukan lagi didanai oleh desa tapi didanai oleh kecamatan atau didanai oleh kabupaten, itu urusan yang kabupaten. Tapi yang skala desa memang harus diselesaikan di desa itu sendiri. Nah, dari sana maka dari persoalan masyarakat itulah kuncinya itu ada di musyawarah desa. Jadi kekhasan yang ada di desa yang berbeda dengan yang lain itu adalah musyawarah desa. Bayangkan saya misalnya saya adalah salah satu pengurus di sub LPMD misalnya gitu ya. Jadi Bappenasnya di salah kira-kira gitu. Ada sub di padukuan-padukuan. Jadi desa itu masih terbagi lagi dan dari sana kami mendiskusikan apa yang menjadi imajinasi dari kampung kami. Nah, kampung kami itu apa ada banyak potensi nih misalnya. Potensi apa yang ada di situ. Imajinasi itu terus dibangun. Nah, dari sana kemudian peta persoalannya juga masuk dan dari sana program dan kegiatannya baru kemudian turun. Persoalannya adalah mulai merumuskan imajinasi itu tidak difasilitasi oleh orang yang mumpuni. Nah, dari sini PR. Ketika imajinasi warga ini di stop hanya soal politik, ekonomi, politik bahkan enggak ya, ekonomi, sosial, budaya, fisik gitu. Maka pada akhirnya usulan-usulan itu sifatnya fisik. Begitu usulan sifatnya fisik, teman-teman tahu kalau usulan sifatnya fisik, nanti program dan kegiatan itu sifatnya ya mesti ada pengadaan barang dan jasa dari situ, korupnya kan dari situ. Nanti yang mengajukan siapa gitu. Tapi kalau sifatnya non fisik, itu ya dilakukannya itu ya di lingkungan itu ada posyandu, kemudian kegiatan-kegiatan yang apa sifatnya ada apa pelatihan gitu ya. Paling-paling pengadaan barang dan jasanya ya kalau nggak peralatan ya makan gitu kan. Tapi ini yang sekarang pun juga minim karena makan pun bisa dipantau. Ini makannya berapa sih ininya budgetnya gitu. Orang bisa memantau. Kata cateringnya ya catering yang berasal dari apa penyedia jasanya ya dari wilayah itu sendiri. Maka dengan seperti itu sebenarnya yang namanya pengawasan oleh masyarakat ini bisa masuk dalam program yang ada. Pendidikan kewargaan ini masuk dalam program yang ada. Jadi ada yang namanya kewenangan pemerintahan, di mana pemerintahan desa, di mana dia mempunyai tugas salah satunya untuk pendidikan politik kepada warga, pendidikan politik kepada masyarakat, dan itu harus dilakukan. Upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, itu juga dilakukan di situ. Maka kewenangan pemerintahan ini memang harus diterjemahkan secara lebih luas, memampukan warga desa untuk dia bisa melakukan monitoring, dia bisa melakukan audit sosial, warga desa bisa melakukan pengawasan. Kalau dana yang turun tidak sesuai, dia bisa berbicara atau dia bisa berteriak gitu, dia bisa speak up gitu. Itu yang penting sehingga karena wilayahnya sangat kecil dan pemerintahnya dekat, hanya tetangga gitu. Orang kan sebenarnya sangat mungkin untuk bisa menyuarakan itu. Dan kekuatannya ya ada di
upaya untuk meletakkan pendidikan kewargaan. Salah satunya adalah memampukan warga desa untuk melakukan monitoring, evaluasi, audit sosial gitu, sehingga pemerintah lebih bisa diawasi oleh masyarakat daripada harus diawasi oleh BPK, BPKP, inspektorat yang jauh dari apa yang terjadi di desa. Itu saya kira. Mbak Zak nih terakhir nih. Eh, kita kan ngelihatnya dari Jakarta itu ya desa itu kecil banget gitu ya. Jadi kalau dorong perubahan kok kayaknya apa ya dampaknya ini kurang gitu ya. Ini kan bias urban lah ya pandangannya ya. Ya. Eh, tapi yang saya mau tanya, peluang untuk membangun gerakan seperti ini ke area yang lebih luas itu seperti apa kalau menurut Mbak Zaki? Ya. Dan apa kira-kira tantangannya yang itu mungkin bisa kita antisipasi sehingga upaya-upaya pembangunan partisipasi warga dalam arena pembangunan itu bukan hanya sebuah kata yang ditulis di dalam rancangan pembangunan milik pemerintah gitu, tapi jalan dan konkret di lapangan. Hmm. Ya, peluangnya besar, Mas. Saya harus mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Hatta. Jadi Indonesia itu akan bersinar dari 74.000 desa di Indonesia. Ketika ada lilin-lilin di 74.000 desa di Indonesia, maka disitulah Indonesia akan bersinar. Indonesia itu tidak akan bersinar hanya dari Jakarta saja. Atau suatu saat dari IKN saja, nggak bisa. Maka Indonesia memang harus disinari dari lilin-lilin di 74.000 desa di Indonesia. Nah, dari situlah saya percaya bahwa peluang itu memang ada. Kenapa? Karena sebenarnya selain peluang untuk masyarakat bisa berpartisipasi lebih dekat dengan masyarakat, dia bisa juga mengawasi, dia bisa juga membuat model yang dengan mudah dipertukarkan ke yang lain. Tinggal bagaimana kemudian upaya untuk saling menyebarluaskan hal baik itu terjadi. Saya mencontohkan misalnya ada satu desa yang dia dia mampu memberikan makanan setiap hari kepada lansia yang ada di desanya. Desa Panggung Harjo di Bantul misalnya. Nah, di desa itu dia mampu melakukan pengolahan sampah sendiri. Di desanya sampah nggak boleh keluar, malah sampah sebisa mungkin masuk gitu di desanya. Karena dia bisa mengolah, punya mesin sendiri dan itu sangat mungkin. Dia bisa melakukan memberi makan warganya yang lansia itu dan dari sana bisa dilakukan sendiri. Kenapa tidak? Dan di wilayah-wilayah lain pun mampu. Ketika saya ke Sumba Baradaya gitu, sebenarnya warga sudah cukup berdaya dengan kainnya. Tinggal jadi ibu-ibu di sana menenun gitu ya. Dan dari sana kemudian ini bisa dilipat gandakan untuk menjadi contoh bagi wilayah lain atau desa-desa lain. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah yang lebih tinggi memampukan itu untuk mengenalkan itu ke tingkatan yang lebih tinggi sehingga produknya itu bisa diserap oleh pasar yang lebih luas. Nah, dan peluangnya lagi sekarang kan online ada bisa di ini bisa bisa menjangkau ini ya produk-produk dari manapun juga bisa dijangkau. Nah, memampukan warga desa untuk memproduksi hal-hal yang spesifik yang itu tidak bisa diproduksi oleh tempat-tempat lain itu hal yang sangat penting. Maka peluang itu sebenarnya banyak. Tinggal tantangannya adalah lagi-lagi kemampuan warga ini kan bagaimanapun juga penting untuk di scaling up. Maka ketugasan kementerian, ketugasan pemerintah yang lebih tinggi adalah melakukan peningkatan kapasitas agar masyarakat ini lebih mampu melihat dunia yang lebih luas dan kalau melihat gini. Kalau kita melihat desa sendiri kan kita tidak tahu di mana sebenarnya ciri khas yang ada di wilayah itu. Tapi ketika orang lain melihat desa, melihat keunggulan kompetitif di wilayah itu, maka dia akan mampu. Nah, kadang-kadang memang perlu orang lain yang melihat sehingga em,
desa itu mengetahui bahwa ada banyak hal yang menarik di desa itu untuk di dikembangkan. Dan saya berkeyakinan bahwa anti korupsi itu sangat mungkin dimulai dari desa karena kita adalah warga yang bisa merasakan langsung dari apa pembangunan yang dilakukan di desa. Kita adalah warga yang sangat dekat dengan pemerintah, sedekat urat nadi karena itu hanya tetangga sendiri. Jadi pemerintah desa adalah pemerintah yang paling tahu mana warganya yang nggak makan, sehingga ketika itu ada kejadian data yang nggak pas karena data itu tidak berganti. Ini kan soal kecepatan dalam mengolah data. Data di pemerintah pusat tidak segera diganti, padahal di desa itu sudah berganti sedemikian cepat. Orang yang meninggal masih mendapatkan BLT itu adalah karena sistem yang kita bangun itu tidak secepat kilat. Padahal hari ini kita bisa mengubah itu secara cepat sehingga apa yang terjadi di sekian tahun yang lalu di mana BLT salah sasaran seharusnya sudah tidak terjadi lagi. Maka kecepatan pemerintah masyarakat desa untuk merespon persoalan yang ada di desa atau kesigapan pemerintah desa untuk kemudian menyelesaikan persoalan di wilayahnya itu harus secepat mungkin ditangkap oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sehingga masyarakat desa makin makin bisa terbuka dan persoalan-persoalan itu sesegera mungkin bisa diselesaikan dengan mekanisme yang cepat. Jadi sekali lagi saya sangat optimis bahwa anti korupsi itu bisa dimulai digagas dari pemerintahan yang paling kecil dan desalah sebenarnya laboratorium yang paling baik untuk itu. Dan saya sangat percaya itu. Oke Mbak Zak, tadi ada kata-kata yang perlu kita ingat ya, 74.000 lilin di Indonesia itu penting untuk dinyalakan ya, bukan hanya Jakarta karena mereka lah yang nanti akan menerangi Indonesia. Anti korupsi itu harus dimulai dari desa, yang itu dilakukan melalui strategi pemberdayaan masyarakat desa. Yes. Karena anti korupsi tujuannya untuk meningkatkan hasil dari pembangunan, dampak dari pembangunan yang nanti juga akan mengarah kepada peningkatan kesejahteraan warga. Terima kasih Mbak Zaki untuk insight-nya. Saya yakin ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Kita ketemu lagi di program Buka Kartu berikutnya. Sampai jumpa.